orang yang berbuat taat itu lebih berhajat atau lebih memerlukan hilmnya Allah, hilmillah, dibandingkan dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ada orang taat, ada orang maksiat. Orang taat ini lebih berhajat kepada hilmnya Allah dibandingkan orang yang berbuat maksiat itu. Jadi apa hilmullah ini? Sehingga orang yang taat itu sangat memerlukan hilmullah atau hilmillah, hilmnya Allah itu, bahwa Allah menunda untuk mengambil tindakan kepada seorang hamba, padahal Allah mampu menghukum seorang hamba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimis sattar, al-afuwil ghaffar, rahmanil akhirati wa hadhihi dar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muqarrabin wal abrar, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi al-athhar, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam berkah ini kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan Allah rahmati dan ridhai kita semuanya, dan dirahmati pula dalam perjalanan tuan-tuan dari rumah menuju madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu at-tasi'ah wal 'ishrun ba'da al-mi'ah min al-hikamil 'atha'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-129 dari Al-Hikam Al-Atha'iyyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju ila hilmihi idza asaita. Bermula engkau kepada hilm Allah apabila engkau taat kepadanya, lebih berhajat, lebih perlu kepada hilm Allah apabila engkau maksiat kepadanya. Itulah lebih kurang terjemahannya tuan-tuan sekalian. Anta ila hilmihi
idza ata'tah, ahwaju ila hilmihi idza asaitah. Al-muti'u ahwaju ila hilmillahi wa afwihi minal 'asi. Hamba yang taat kepada Allah itu lebih berhajat kepada hilmillah dan kemaafan Allah daripada hamba yang berbuat maksiat. Itu tidak terbalik itu. Orang yang berbuat taat itu lebih berhajat atau lebih memerlukan hilmnya Allah, hilmillah, dibandingkan dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ada orang taat, ada orang maksiat. Orang taat ini lebih berhajat kepada hilmnya Allah dibandingkan orang yang berbuat maksiat itu. Jadi apa hilmullah ini? Sehingga orang yang taat itu sangat memerlukan hilmullah atau hilmillah. Hilmnya Allah itu bahwa Allah menunda untuk mengambil tindakan kepada seorang hamba, padahal Allah mampu menghukum seorang hamba itu. Allah mampu menghukum seorang hamba pada saat ini juga, karena Allah maha berkuasa untuk menghukum seluruh hambanya. Mampu Allah berbuat, menindak dengan cepat, tetapi Allah menunda, memberi waktu, memberi kesempatan kepada hamba tadi. Ini namanya hilmullah. Jadi orang yang taat kepada Allah itu, tuan-tuan sekalian, lebih perlu kepada hilmillah, lebih perlu kepada maafnya Allah dibandingkan orang yang maksiat kepada Allah. Memang orang yang berbuat maksiat itu memerlukan hilmullah, tetapi orang yang taat itu lebih memerlukan hilmnya Allah itu. Makin taat seorang hamba itu, makin perlulah dia, makin berhajatlah dia kepada hilmillah itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita berbuat taat, banyak ketaatan kita. Kenapa kita perlu hilmullah itu atau hilmillah itu? Li'annal muti qad ya'ridu lahu inda ta'atihi. Karena orang yang taat kepada Allah, tuan-tuan sekalian, orang yang taat kepada Allah itu seperti dia sembahyang, dia berpuasa, dia zikir, dia baca Quran, dia berselawat, dan ketaatan-ketaatan lainnya. Dia beramal, banyak amalnya. Terkadang dalam dia beramal itu muncul dosa-dosa besar dalam hatinya itu. Kita beramal, muncul dosa-dosa besar dalam hati kita. Terkadang dia begitu, takut kita. Beramal kita, terkadang dalam amal-amal kita itu muncul dia dosa-dosa besar dalam hati kita. Apa contohnya? Karya seperti ria. Ria itu dosa besar. Bahkan dosa ria ini lebih besar lagi dari dosa zina, minum arak, judi, dan lain-lainnya. Kenapa demikian? Karena zina, minum arak itu dosa zahir, sedangkan ria ini dosa hati, dosa batin. Dosa hati itu jauh lebih besar dari dosa yang zahir ini. Jadi orang yang berbuat taat itu bisa saja dia berbuat ria. Orang yang beramal ini bisa dia ria, sedangkan ria itu dosa besar. Dan ria itu bisa terjadi sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Itulah ria tadi. Dosa yang kita takutkan, jangan dipandang remeh. Dosa ria lebih besar dari dosa minum arak dan lain-lainnya itu. Tadi saya katakan ria itu boleh terjadi sebelum kita beramal,
Ria itu boleh terjadi ketika kita beramal, dan ria itu boleh terjadi setelah kita beramal. Contohnya, sebelum beramal kita ingin dipuji orang. Kita mau sembahyang, tujuannya ingin dipuji oleh orang, mendapat sanjungan orang, supaya orang kata kita itu orang yang alim. Itu ria namanya. Ibadah lillahi ta'ala, ibadah itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, tidak diterima amal itu. Kalau amal itu ingin disanjung dia sebelum kita beramal, rialah namanya. Datanglah kita ke masjid sendiri, datang kita ke masjid sendiri, sembahyang kita sendirian. Rakaat pertama, rakaat kedua, tiba-tiba datang orang. Dengar kita ada seorang orang, berubah sembahyang kita. Berubah sembahyang kita. Muncul ria tadi. Itulah ria nih, payahnya. Tadi tak muncul ria. Di saat kita beramal muncul ria itu. Sendiri kita di madrasah nih, sendiri kita di masjid, sedang sembahyang rakaat kedua, tiba-tiba terdengar ada orang datang. Berubah kita. Apa yang berubah? Gaya berubah. Gaya sembahyang tuh berubah dia. Naik bahunya. Naik bahunya. Untuk menunjukkan, mengekspresikan dia itu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Dinyaring-nyaringkannya suaranya itu. Sodak botol surat Tuhan ini. Itulah agaknya itu. Itu namanya halal amali. Ria muncul ketika kita ibadah. Muncul dia. Setelah 10 tahun dia berbuat baik, 20 tahun dah lama dah, dicitokan sambung tak tahan dia. Dulu aku pernah wirid kau. Jadi katanya. Jadi katanya. Hilang juga. Dia telah berbuat amal, berbuat ria. Baik dia itu sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Ini dosa besar, tuan-tuan sekalian. Dan dosa ria ini lebih besar dari dosa-dosa yang kita sebutkan tadi itu. Karena ria ini adalah dosa hati, sedangkan judi itu dosa, itu dia dosa zahir, dia dosa dan zina itu. Hadirin hadirat sekalian, jadi orang yang taat itu bisa saja ria dia, tidak menutup kemungkinan. Maka orang yang taat itu sangat memerlukan hilmillahi subhanahu wa ta'ala, memerlukan hilmnya Allah, kemaafan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang berbuat maksiat ini tidak ada ria lagi. Kenapa? Karena dia sudah maksiat. Yang ria ini orang yang berbuat taat. Orang maksiat tidak ada ria. Kenapa? Karena dia sudah maksiat. Oleh karena itu, jangan dipandang orang yang banyak ibadahnya, banyak wiridnya lebih baik dari peminum arak. Belumlah tentu itu. Dan sebaliknya, tak boleh kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Kita tidak tahu di penghujung hayat kita. Jangan dipandang remeh, karena itu belum tentu, tuan-tuan sekalian. Kalau ahli ibadah itu ria, tadi dikatakan jangan dipandang orang yang banyak ibadahnya itu lebih baik dari peminum arak. Belum tentu. Kenapa? Karena boleh jadi yang ahli ibadah itu ria, maka ria itu dosanya lebih besar dari dosa yang kita sebutkan tadi itu. Tuan-tuan sekalian, tiap dosa dari hati lebih besar dari anggota zahir. Itu jangan kita lupakan. Itu baru ria. Ya, dalam rumah suluk ini para salikin diajarkan kepada kita membinasakan penyakit-penyakit tercela. Itu kan dosa besar itu. Itu hukumnya wajib dibuang itu. Dan masukkan dengan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji tadi. Jadi kalau kita beramal muncul ria, itu baru ria. Wal i'jab, muncul ujub lagi. Itu yang muncul baru ria, belum ujub lagi. Wal kibr, sombong. Wastihqaril ghairi, dan meremehkan orang lain. Ini tak boleh, haram hukumnya.
merasa diri lebih mulia, tak boleh. Dosa memandang diri lebih mulia, contohnya kita sembahyang dan kita remehkan orang yang tidak sembahyang. Orang yang tidak sembahyang itu memanglah berdosa, dosa besar juga. Tapi jangan kita pandang dia dengan remeh, karena mentang-mentang kita sudah sembahyang, kita remehkan orang yang tidak sembahyang. Maka meremehkan orang yang tidak sembahyang itu dosanya lebih berat dari orang yang tidak sembahyang itu. Begitu dia. Menganggap diri lebih mulia itu dosa besar. Lebih besar dari minum arak atau berzina tadi. Kenapa? Berzina itu yang dituruti, kalau ada orang berbuat demikian, yang ditirunya itu hewan. Berbuatlah dia seperti itu, dosa hukumnya. Yang ditirunya, yang dicontohnya itu adalah hewan, binatang dalam bahasa apa itu. Tapi kalau menganggap dirinya mulia, yang dirampasnya itu adalah sifat Tuhan, makanya dosa yang lebih besar. Kita merasa mulia, mulia itu sifat Tuhan. Tuhan itu mulia, maha agung, maha kaya, maha kuat. Kalau kita menganggap diri kita kuat, itu merampas sifat Tuhan. Menganggap diri kita kuat, hebat, itu sifat Tuhan. Jangan coba-coba kita merampas sifat Tuhan. Dosanya lebih besar dari dosa yang kita sebutkan tadi itu. Jadi kalau kita beramal, muncul dosa-dosa tadi, ya, ar-riya wal a'jab wal kibr wastihqaril ghairi dan lain-lainnya yang kita takutkan, fayukhafu alaihi an tunqaliba ta'atuhu ma'siyatan. Ya, kalau muncul dalam beramal itu dosa-dosa besar tadi, dikhawatirkan atasnya berbalik taat itu menjadi maksiat. Kita sangka kita sudah berbuat taat, rupanya kita maksiat kepada Allah. Hamka pernah bercakap begitu, kita sangka sudah berbuat taat, kata beliau, kita sangka kita sudah taat, ternyata kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita. Wala yash'uru zalika, dia tidak tahu demikian. Malam inilah pelan-pelan kita kasih tahu supaya tahulah kita semuanya. Dia tidak menyangka demikian, bahwa dia telah maksiat kepada Allah. Dia sangka sudah berbuat taat, tetapi sebaliknya, berbalik dia. Bahkan ya'uddu nafsahu minas salihin, bahkan dia menganggap diri itu adalah sudah soleh. Begitu dia. Sekarang muncul itu dia tentuan. Karena kita sembahyang terus, kita tengok orang tak sembahyang. Ini bukan berikan peluang yang tak sembahyang nih. Yang tak sembahyang, sembahyanglah. Ayah, kata tak sembahyang dosa kocik, bilang bininya. Bukan begitu. Tak sembahyang dosa juga. Ya, dosa yang bosa juga. Jadi terkadang muncul dalam diri kita ketika kita sudah sembahyang, terpandang kita orang tak sembahyang, muncul, lebih soleh rupanya aku nih. Hati-hati. Apalagi dia mungkin wirid, segala ahzab. Pagi ini Hizbul Bahar, maghrib ini hizb ini, isim ini, satu hari 10 juz. Ya, litak lotih dia. Dalam keletihan dia terpandang orang yang tidak berwirid, muncul tadinya. Hebat rupanya aku. Jangan. Terkadang setan mengganggu kita begitu, tuan-tuan sekalian. Datang kita contohnya ke madrasah nih, jam 2 malam. Mati lampu, hujan lobek. Kan main dah. Itu kalau begitu tidur semuanya. Datang dia suangnya ke nosah. Dalam keadaan lampu mati, hujan lobek tak tanggung dah. Sembahyang dia. Dalam sembahyangnya terlintas dalam hatinya itu, hujan lobek, mati lampu, suangku, sembahyang tahajud ke suang di nosahku. Hebat aku ya. Habis kono juga. Itu nak kita latih, nak kita rawat hati kita tuh. Jangan sampai begitu dia. Jadi dia menyangka dia soleh, tanpa menyadari banyak penyakit-penyakit hati yang mencampuri dalam ibadah-ibadahnya itu.
Kalau begitu tuan-tuan sekalian, kalau kita sudah beramal ada seperti itu, walaula hilmuhu wa afuhu, jika orang tersebut tidak ada hilm Allah, tak ada hilm Allah yang kita harapkan tadi, Allah akan bencilah pada kita. Kalau Allah benci kepada kita, Allah murka kepada kita, Allah usir kita dari hadratillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian itu yang kita pandang besar, ujian segala penyakit, itu dalam pandangan orang-orang sufi kecil belaka, tuan-tuan sekalian. Sakit ini, sakit itu, tak bisa ini, tak bisa itu dipandang kecil, ujian-ujian kecil. Yang ujian besar itu yang kita takutkan. Allah tak peduli dengan kita, tak dipandang Allah kita, Allah usir kita dari hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Jangan Allah mengusir kita, inilah yang kita takutkan. Jadi semakin banyak taat yang kita lakukan, semakin banyaklah perlunya kepada hilmullah subhanahu wa ta'ala itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara, idza shalla istaghfara salasan. Rasulullah ni selesai sembahyang istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh anak panjang sikit, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Boleh nak lebih panjang lagi, tak apa-apa. Ya, istighfar ya. Paling tidak astaghfirullah, astaghfirullah itu dia. Untuk apa? Ta'liman lil ummati bisyuhudi at-taqsir minha. Mengajarkan kepada umat pada menyaksikan kekurangan-kekurangan di dalam sembahyang itu sehabis taat. Kita tak tahu, tuan-tuan sekalian, dalam kita beramal, dalam kita sembahyang itu, maka kita disuruh untuk setelah sembahyang kita disuruh untuk istighfar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau dalam sembahyang kita ada kekurangan-kekurangan, at-taqsir namanya, kekurangan-kekurangan. Sembahyang itu kan penghulunya ibadah, penghulunya taat. Dan dalam sembahyang itu kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu. Ya, sembahyang gitu tuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Inni wajjahtu itu artinya, ya Allah, ku hadapkan hatiku kepadamu. Sembahyanglah kita. Pun tidak ada. Diakui, ya Allah, ku hadapkan hatiku kepadamu. Tetapi dalam sembahyang dia lalai, dia lupa kepada Allah. Kan kurang namanya itu. Ya, kita tak tahu banyak kekurangan dalam salat kita, maka habis sembahyang istighfarlah kita. Kadang-kadang orang bertanya, ya, di Islam ini langsung doa, anak sabur aja. Sabur tuh nak copek aja, tidak begitu. Kita katakan kita ada prioritas yang lain. Semuanya prioritas. Kita ini kan orang-orang tarikat, orang-orang sulu. Ya, tidak ada yang salah. Diistimewakan mereka untuk, makanya imam-imam itu tak boleh dia menghelo-helo doanya itu. Yang mu'tadil, yang tidak, yang sederhana, supaya orang sulu ini bisa dia wirid, ada zikirnya. Zikir tak kalah hebat, perintah Allah juga, wazkurullah, uzkurullah. Jadi yang tidak naik tuaju, yang tidak bersulu, ya ikut doa, setelah itu astagfirullah, baru subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi di Islam dia buat juga, tapi tidak berjemaah. Begitu saja. Cuman tuan kita berjemaah, itu citonya nantilah. Ya, itu nanti citonya itu. Tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya pernah menyebutkan, ya, tadi kan ini wajahtu, ya, kita kuhadapkan wajahku, kuhadapkan hatiku kepadamu, ya Allah. Dalam sembahyang dia lupa, dia lalai, tidak ingat kepada Allah. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya-nya itu, orang ini membuka sembahyangnya dengan berdusta kepada Allah. Laqad kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Engkau telah berdusta pada perkataanmu lillahi ta'ala.
usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, katanya lillahi ta'ala, di dalam sembahyang li ghairillah, selain Allah yang diingatnya, bukan karena Allah. Bahkan dalam sembahyang itu selalu kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ternyata ya bukan untuk Allah, tapi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di mulut saja ya, di mulut saja. Jadi tuan-tuan sekalian, habis sembahyang tuh istighfar ya 3 kali. Kan imam itu kan istighfar dulu ya, baru dia berdoa nih. Orang yang maksiat itu perlu istighfar, tapi orang yang berbuat taat lebih perlu istighfar lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap, jangan pandang orang taat itu tidak perlu istighfar. Ada orang jahat, engkau ni jahat aja kerjamu, banyak-banyak istighfar. Jangan pandang orang yang taat itu tidak perlu istighfar. Justru orang taat itulah yang memerlukan istighfar itu. Wal 'asi rubbama tahmiluhu ma'siyatuhu 'ala al-khawfi min rabbih wa istisghari nafsihi wa iftiqarihi ila hilmillahi wa 'afwihi bi rahmatihi fayatubu ila Allah fayasiru minal mahbubin. Adapun orang yang maksiat kepada Allah, kadang-kadang maksiatnya itu membawanya takut kepada Allah, membawa hina kepada dirinya. Kadang-kadang maksiat yang dibuatnya menimbulkan dirinya sangat perlu kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang dirasakan orang yang banyak berbuat maksiat nih, dirinya hina, dirinya kotor dan lain-lainnya. Ini hebat nih, begini nih. Orang seperti ini bisa mendapat rahmat dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, lalu Allah berikan dia taufik untuk taubat kepada Allah, dan Allah jadikan dia orang yang dicintainya. Fayasiru minal mahbubi, jadilah dia orang yang dicintai. Hadirin sekalian, waqad warada fil athar annahu kana fi ahdi ba'di anbiya'i Bani Israel. Di masa dulu di antara nabi-nabi Bani Israel, rajulun ishtahara bil ibadati waz zuhdi wa rajulun ishtahara bil fisqi wal fujur. Di masa dulu di antara nabi-nabi Bani Israel ini, tuan-tuan sekalian, dikisahkan ada laki-laki yang terkenal dengan ibadah dan zuhudnya. Wa rajulun ishtahara bil fisqi wal fujur, dan ada pula laki-laki yang terkenal dengan fasik dan kerusakannya. Falaqiyal abida dhata yawmin fayusallimu 'alal 'abidi amilan ayyanala rahmatallahi ta'ala bisalamihi alaih. Suatu hari yang jahat tadi ini, tuan-tuan, bertemu dengan ahli ibadah. Agak-agaknya datanglah dia ke rumah orang ahli ibadah ini. Fayusallimu 'alal 'abid, diucapkan salam untuk masuk ke rumah orang abid tadi ini. Amilan, dia, tuan-tuan sekalian, dengan harapan ayyanala rahmatallah, dia dengan harapan dia mendapat rahmat dari Allah dengan beri salam kepada ahli ibadah tadi. Begitulah dia datang ke rumah guru tu, dia ucap salam, nanti disambut Waalaikumsalam, dapatlah rahmat, dengan harapan dapat rahmat. Aku ni kotor, hina, tak berguna karena berbuat maksiat. Datang ke seorang abid dengan salam itu, harapannya mendapat rahmat dari Allah. Mendongah salam tadi, fantaharahul abid wa ab'ada. Si abid tadi menggertak, bukan disambut, dia gertaknya yang berbuat maksiat tadi. Dia gertaknya, tuan-tuan sekalian, dan dia menjauh. Tak mau dia dokek dengan orang yang banyak maksiat tadi. Bahkan dikatakannya, ibad anni, jauh dariku.
terpakai dah. Begitulah agak-agak. Tak terpakai mana. Jauh. Aku ni hebat. Begitulah kalau kita bahasa kan. Takut dapat murka Allah karena dekat denganmu. Yang jahat tadi ingin dekat untuk mendapatkan rahmat. Dia takut dengan orang jahat, takut dapat murka Allah. Bukanlah begitu caranya. Fawallar rajulus fasiku munkasiral qalbi. Si fasik tadi balik dengan hati yang pecah, kecewa maksudnya. Munkasiral qalbi, pecah. Sedihlah dia. Harapan dapat rahmat dibontak, dihina, tak berguna, baliklah dia pulang. Fa'auhallah ila nabi fi dhalika zaman an kulli minal abid wal fasik ayyasta'nifal amal faqad ahbattu lil abid ibadatahu wa mahautu minal fasik awzarahu. Allah berwahyu pada nabi yang hidup pada waktu itu, zaman itu, tuan-tuan sekalian, katakan kepada orang ahli ibadah dan ahli fasik itu, perintahkan kepada mereka berdua untuk mulai ibadah sekarang ini. Aku telah menggugurkan seluruh ibadah orang yang ahli ibadah itu. Yang ahli ibadah Allah sudah gugurkan segala amalnya, dan aku sudah hapus segala dosa yang fasik itu. Mulai sekarang beramallah kalian. Begitu tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang ahli ibadah itu sangat perlu kepada hilmillahi, hilmnya Allah, ya, kemaafan Allah, kemurahan Allah, ya, supaya Allah tidak bertindak beriring waktu, kan itu hilmullah itu. Ini contoh ahli ibadah yang ada kesombongan dalam hatinya. Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, taubatul ma'siyah wahidah wa taubatul ta'ah alfu taubah. Kalau ahli maksiat itu perlu 1 taubat, kata beliau, tapi ahli ibadah perlu 1000 taubat. Itu saking perlunya itu. Hadirin dan hadirat sekalian, fal ma'siyatu idza awrasat dhullan wastisghara khairun min ta'atin awrasat 'izzan wastikbara. Maksiat membuat dirinya merasa hina, tidak berharga, itu lebih baik daripada taat yang dilakukan tapi merasa diri besar dan mulia. Dulu kan pernah kita sampaikan, ada taat membawa seorang hamba ke dalam neraka, dan ada orang berbuat maksiat tapi maksiat justru membawanya ke dalam surga Allah. Dengan maksiat itu dia taubat, dengan taubat itulah dia dimasukkan ke dalam surga. Ada orang taat dimasukkan ke neraka karena dia sombong, dia ria, dia ujub dan meremehkan orang lain. Itulah antara maksud fal ma'siyatu idza awrasat dhullan wastisghara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Tuan-tuan sekalian, itulah alasannya kenapa orang taat itu lebih memerlukan maafnya Allah, hilmullah, dibandingkan orang yang berbuat maksiat itu. Fa khairul ibad abdun ata'a Allah ta'ala wa la yara fi dhalika li nafsi hawlan wa la quwwatan bal yara ta'ata min Allah wa billah wa lillah. Sebaik-baik hamba Allah adalah hamba yang taat kepada Allah, dan dia tidak melihat yang demikian itu dia berbuat taat, ya, bagi dirinya dan daya upayanya. Dia tidak melihat dirinya dan daya upayanya, tapi dia melihat taat yang dilakukannya itu adalah hidayah dan taufik Allah, daya upaya Allah, dan untuk Allah, karena Allah. Itu maksud minallah billahi walillahi. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita beramal begitu caranya, selamat kita dari riya tadi. Insya Allah selamat kita dari riya, selamat kita dari ujub, dari kibar, sombong, wastisqaril qarri, meremehkan orang lain, wastihqar al-ghairi, meremehkan orang lain. Selamat kita dari dosa-dosa besar itu. Macam mana? Dalam kita beribadah itu, bahwa kita menyaksikan kita bisa ibadah karena hidayah Allah. Satu. Yang kedua, karena
kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Tuan-tuan pun kita dapat berkumpul di madrasah ini karena taufik Allah, karena hidayah Allah, bukan karena yang kedua, bukan karena kuatnya kita, tapi karena daya upaya Allah, dan tujuannya karena Allah. Kalau begini cara kita ibadah, selamatlah kita dari dosa-dosa besar itu. Tapi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia yang tiga ini tidak kita pakai. Tak kita pakai dalam kita beramal, tidak kita gunakan dalam kita beramal ibadah. Maka ibadah kita ikhtilat, bercampurlah dia. Itulah yang kita minta hilm Allah tadi. Tak kita pakai yang tiga-tiga itu, yang akhirnya ibadah kita ikhtilat, bercampurlah dia dengan macam-macam lainnya. Wa syarrul ibad abdun asallaha ta'ala, dan sejahat-jahat hamba itu abdun asallah ta'ala wa asarra fi ma'siyati wa ghtarra bihilmihi wa tamanna 'ala Allah al-amani. Hamba yang paling jahat adalah hamba yang maksiat kepada Allah dan tetap terus-menerus maksiat. Wa asarra fi maksiat, sudah maksiat, wa asarra fi maksiati, dan terus-menerus berbuat maksiat, dan dia terperdaya dengan hilmnya Allah. Wa tarra bi hilmi, dia terperdaya dia dengan hilmnya Allah. Apa maksudnya itu? Allah tidak menindak, Allah tidak menghukumnya, Allah tidak memberi teguran padanya. Itu dia tertipu dengan ini. Disangkanya Allah cinta padanya, dikiranya Allah sayang padanya. Tuan-tuan sekalian, dikiranya, disangkanya Allah itu sayang pada dia, cinta pada dia, karena dia tidak ditindak-tindak, dibiarkan dia oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah. Disangkanya Allah cinta pada dia. Tidak pernah itu, tidak pernah rugi, tidak pernah kena musibah. Disangkanya Allah itu sayang pada dia. Itu namanya iltarra bihilmihi. Apa dia? Terperdaya dengan hilmnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalau kita dimudahkan saja urusan kita, curiga-curigalah. Ya, curiga-curiga, jangan tak curiga. Tak ponah poning, mintalah poning. Ya, minta poning. Bahaya nanti dia. Itu tuan-tuan sekalian, Fir'aun atau Raja Namrud tidak pernah sakit. Poning pun tidak pernah. Fir'aun katanya, sekian puluh tahun tidak pernah sakit, bahkan pening itu tidak pernah hinggap pada diri dia sampai dia mengaku Tuhan. Ya. Itu nama iltarra bihilmi, terperdaya dengan hilmnya Allah. Ya, kalau kita baik-baik saja, curiga-curigalah. Ya, jangan tonang-tonang aja. Wa tamanna 'ala Allah al-amani, dan dia berangan-angan atas Allah bermacam-macam angan-angan. Dia berbuat maksiat, wa asarra fi maksiati. Sudah dia berbuat maksiat, dia terus berbuat maksiat. Berangan-angan dia mendapat ampunan Allah. Ini dia. Ini namanya wa tamanna 'ala Allahil amani. Berangan-angan dia. Atau dia berbuat dosa aja. Dia berbuat ini, dia meninggalkan sembahyang, dia tidak puasa dan lainnya, urusannya mudah saja. Ya, urusan kalau orang yang tuan-tuan sekalian tadi kita sebutkan, ya, orang yang ijab tadi itu, selain dia orang yang berbuat tadi, selain munculnya sifat-sifat yang tidak baik tadi, dia merasa berjasa pula, merasa berjasa, merasa punya hak di sisi Allah. Dia orang taat tapi dia kenapa sakit saja, ya, disusahkan urusannya. Ya, seharusnya akunilah kenapa orang yang berbuat maksiat itu dimudahkan segala urusannya. Tidak boleh kita begitu. Tadi disebutkan, adapun wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan atas Allah bermacam-macam angan-angan.
Tadi sudah disebutkan, berbuat maksiat terus, ya tidak berkesudahan, berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ya. Ini angan-angan namanya. Berangan-angan masuk surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini angan-angan namanya. Tidak boleh begitu. Dan macam-macam angan-angan yang lainnya. Tapi maksiat terus dibuatnya. Ini namanya syarru ibadillah. Ya, sejahat-jahat hamba, ya hamba Allah, ya paling jahat hamba Allah. Kita boleh minta ampunan Allah itu tuan-tuan sekalian, tapi kita mesti berubah, ya merubah akhlak kita. Memanglah Allah itu Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun, tapi liman taba wa amana wa amila salihan, Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Tuan-tuan sekalian, barulah kita mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita maksiat lalu mengharapkan ampunan, ini namanya amani, angan-angan belaka. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, orang yang taat itu kesimpulannya adalah, ya orang yang taat itu lebih memerlukan helmnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat memang perlu helmnya Allah, tapi orang yang berbuat taat itu lebih memerlukan helmnya Allah itu. Mudah-mudahan di penghujung tausiah, ya, kajian kita pada malam hari ini, Allah mudahkanlah urusan kita dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Jadi kita mantapkan, yakinkan dalam diri kita, kita ibadah itu, kita bisa ibadah itu karena hidayah Allah, karena daya upaya Allah, dan tujuan kita ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita berbuat, beramal demikian dengan tiga ini, maka selamatlah kita dari segala dosa-dosa besar itu. Mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian, kita berdoa diterima segala amalan kita, dimudahkan segala urusan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.